Saya mengambil tema membangun kesadaran geopolitik. Apa kira-kira yang terjadi, kemudian apa yang akan terjadi ke depan? Di Eropa sekarang anak-anak mudanya gandrung untuk belajar Quran. Di orang mah jadi Benyamin S ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di majelis pada pekan ke-44 ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi pembawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya ila yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menambah keberkahan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan baca bismillah, lalu dilanjutkan dengan baca kita buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membacakan surat Al-Lail agar dibuka. Surat Al-Lail dari ayat 10, berarti dari ayat 11 sampai habis secara bersama-sama. Sudah dibuka semuanya? Wahid, 9, salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda. Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula wa anzartakum naran talazza la yaslaha illal asqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Semoga menambah kebaikan dan keberkahan kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada acara inti edisi ke-44 ini, insya Allah temanya itu membangun kesadaran geopolitik umat Islam yang terinspirasi tafsir surat Ar-Rum, yang insya Allah akan dijabarkan dan dipaparkan oleh Ustadz Nur Hakim Zaki Zafar LC. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira adada ma ahata bi ilmuk wa hatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahu ma'an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa anna ma'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha'u wa huwal azizur rahim. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Hadirin jamaah sekalian, kajian majelis yang sama-sama mengharap rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah masih menganugerahkan berbagai limpahan nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kita masih bisa berkumpul di majelis ini, dan tentu kita berharap bahwa ini adalah satu majelis yang Allah berkahi, majelis yang Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah berkumpul satu kaum di antara orang-orang yang majtama qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu, membaca kitabullah dan mengkajinya, kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali yang pertama turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian yang kedua mereka akan diliputi dengan rahmat, wa hafathumul malaikah, kemudian malaikat akan menaungi mereka, dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, para malaikat. Nah, ini di antara 4 keutamaan kita hadir di majelis ilmu, hadir di majelis Quran, membaca Al-Quran, kemudian mengkajinya, mentadarusinya. Jadi kata Rasulullah, nazalat alaihim sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi dengan rahmat. Yang ketiga, malaikat menyertai mereka, dan yang keempat, Allah menyebutkan nama-nama mereka. Ada absen nggak di sini, Pak Haji? Walaupun nggak ada absen di sini, Allah, malaikat sama Allah nggak absennya, insya Allah nggak salah gitu. Jadi itu keutamaan yang luar biasa, ya. Jadi 4 keutamaan ini, yang pertama kata Rasulullah turun sakinah. Sakinah itu artinya ketenangan, ya. Kata para ulama, sakinah itu biasanya, ya, as-sukunu, ya, ba'dal harokah. Jadi ketenangan itu adalah diam setelah bergerak. Jadi adanya pergerakan, nah, kemudian baru ada sakinah, ya. Ada ketenangan. Nah, kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, jadi rahmat itu meliputi mereka. Nah, ini menarik, Rasulullah menyebutkan dengan kata ghasyiyah, ya. Di Quran ada kata ghasyiyah itu di surat Al-Baqarah, ya. Di wala absarihim gishawatu walahum adzabun adzim. Jadi gishawa itu artinya tutup.
menutup, meliputi. Jadi kalau majelis ini diliputi dengan rahmat, seolah-olah bahwa ya kayak kita nutup botol gitu kan. Gitu. Jadi dalam bahasa Arab disebut ghasyiya itu ya, misalnya seseorang pakai selimut ketutup kabeh, nah itu disebutnya ghasyiya. Jadi seolah-olah rahmat ini meliputi, menutup semuanya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya. Kemudian wahafathumul malaikah, malaikat menaungi mereka. Ini ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan malaikat menaungi sebagai tanda ridho. Ada yang menyebutkan malaikat mengepakkan sayapnya, artinya turun, hadir di majelis. Ya, jadi ada malaikat-malaikat yang hadir di majelis-majelis ilmu. Ya. Ya, bisa jadi hukum malaikat ini. Jadi ada malaikat-malaikat yang memang tugasnya itu dia senang menghadiri majelis ilmu, ya, sholat ikut, ya tidak mustahil gitu dalam beberapa kesempatan. Jadi kalau misalnya dalam banyak kajian orang, ya bisa jadi sebagian itu ada yang berupa malaikat-malaikat Allah, gitu. Tidak mustahil. Ya, jadi wahafathumul malaikah. Jadi malaikat ini tentara-tentara Allah yang kita tidak pernah tahu berapa jumlahnya, berapa banyaknya. Ya. Bahkan menurut para ulama, jadi malaikat ini, jemaah sekalian, ini kan bagian dari rukun iman ya. Rukun iman kita itu salah satunya beriman kepada malaikat. Kata para ulama, malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang Allah berikan wewenang ya untuk tugas-tugas. Gitu. Makanya malaikat ya beda dengan manusia, tidak disuruh beribadah dalam artian ada taklif ya. Jadi malaikat itu memang tugasnya ya untuk untuk melayani atau untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bisa jadi menurut para ulama itu di dalam beberapa riwayat, misalnya ada hadis Rasulullah menyebutkan nanti amalan kita itu akan berubah menjadi makhluk. Nah, itu disebutnya malaikat yang jadi saksi, gitu kan. Bacaan Quran kita nanti akan jadi makhluk, membela, gitu kan. Kan di hadis ada Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an yasar. Karena dia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada hamba-Nya. Jadi bacaan Quran kita itu akan jadi makhluk berbentuk yang membela kita. Jadi pengacara-pengacara kita. Nah, itu banyak pembahasan. Jadi wahafathumul malaika, malaikat-malaikat mendoakan mereka. Ya. Hadir, ridho, nah, itu banyak penafsirannya kata para ulama. Kemudian wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Nah, ini juga keutamaan yang luar biasa jemaah sekalian. Kenapa? Karena sekarang pertanyaannya, apa istimewanya kalau nama itu disebut? Nah, itu kan pertanyaannya. Gitu. Emang kalau disebut apa Ustaz istimewa? Karena di hadis itu yang terakhir wa dzakarahumullahu fiman indah, di absen namanya. Dalam salah satu hadis ya, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seseorang, nah ini babnya bab cinta, maka Allah akan menyebut namanya ya, dengan cara dipanggil Jibril. Gitu. Jadi kata Rasulullah SAW, Innallaha idza ahabba abdan, kalau Allah mencintai seseorang, maka Jibril akan Allah panggil. Terus dikasih tahu, kata Allah, ya, umumkanlah kepada penduduk langit, aku mencintai si fulan, si fulan, si fulan. Makanya kita mungkin sering dengar ada orang yang tidak terkenal di dunia, di bumi, terkenal di langit. Ya. Kenapa? Karena mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sehingga kemudian, nah ini rahasianya. Jadi kata Rasulullah, kalau Allah mencintai seseorang, dipanggillah Jibril. Kenapa? Karena Jibril ini adalah pemimpin para malaikat. Nah, insya Allah mulai nanya, Ustadz, malaikat Jibril kan tugasnya nganterin wahyu. Wahyu udah selesai, nganggur dong. Kalau nggak ngaji begitu. Padahal ada tugas-tugasnya. Kenapa? Ini pemimpinnya malaikat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kalau mencintai seseorang, Jibril dipanggil.
dikasih tahu, nah ini nih di absen hiji-hiji. Nama-namanya disebutkan, kata Allah, ini si fulan, si fulan, si fulan, umumkan kepada penduduk langit. Jibril turun, ya, kemudian mengatakan bahwa penduduk langit ini Allah Subhanahu wa taala kan ini adalah orang-orang yang Allah cintai. Maka cintailah oleh kalian. Jadi penduduk langit mencintai orang-orang yang Allah cintai. Nah, setelah itu maka penduduk langit ini akan turun ke bumi, ya, dan dia akan mengetuk pintu-pintu hati manusia, fayuktabu lahul qabul, maka orang ini akan diterima di tengah-tengah masyarakat. Buah-buah, iya orang boga proposal proyek, gampang gitu. Sering ngaji. Jangan-jangan begitu gitu. Ada hal-hal yang mungkin di luar kita nggak tahu gitu kan. Makanya kata Rasulullah, fayuktabu lahul qabul, maka dicatatlah buat dia penerimaan. Ya jangankan begitulah, kalau misalnya kita hidup di tengah masyarakat, ya, dijauhi sa-RT lah. Dijauhi serumah aja kan udah pusing gitu kan. Gimana se-RT, gimana nggak ada yang ngajak bicara kepada kita misalnya, orang tidak menerima kita. Itu kan beda gitu. Nah maka kata Rasulullah SAW, orang-orang yang hadir di majelis ilmu, diantaranya mengkaji tadi, kata Rasulullah, di antara poin keutamaan yang terakhir itu, fayuktabu lahul qabul. Jadi Allah akan menyebutkan nama-nama mereka, ya, di hadapan malaikatnya. Nah, istimewanya apa? Nah, istimewanya kalau disebutkan namanya berarti Allah mencintai mereka. Kalau Allah mencintai, itu dipanggil malaikat Jibril, kemudian diumumkan kepada penduduk langit diperintahkan untuk mencintai orang-orang ini, maka dia akan turun ke bumi dan mengetuk pintu-pintu hati, ya, manusia supaya menerima orang-orang yang Allah sebutkan tadi. Itu memang dahsyat gitu. Jadi ya bahkan ya majelis ilmu itu jangankan yang serius gitu. Nusare wae menang pahala. Tetap dia diampuni dosanya gitu. Komo gitu. Jadi majelisnya itu pernah disebutkan gitu bahwa kata Allah, ya, catat bahwa orang hadir itu diampuni semuanya. Disebutkan, ya Allah, itu di sana ada yang datang lain rek ngaji. Datang di imah lah, eta anu ngopi masih mending. Datang di imah yang lagi hutang ke masjid deh misalkan, atau misalkan gitu kan. Jadi disebutnya bahwa tidak akan sia-sia jali suhum, orang-orang yang duduk di sana gitu. Nah, makanya itu yang disebut oleh para ulama, yang kita cari keberkahannya itu gitu. Berkah. Urusan ngerti, urusan, itu poin selanjutnya gitu, bonusnya gitu. Tapi yang lebih penting itu memang salah satunya. Kadang-kadang jamaah sekalian, ya, majelis semacam ini hal yang tidak bisa tergantikan dari kita bicara pengajian online. Gitu. Kenapa? Ngaji online bagus gitu. Artinya ngaji di mana saja juga bisa, ya kan sekarang. Cuma biasanya kenapa? Karena di antara perbedaannya masalah adat, masalah gitu kan. Orang baru nonton, kadang-kadang baru gitu. Kan kalau sambil nonton ya bisa jadi itu adab-adab ilmunya atau adab majelisnya kan nggak dapet gitu. Ya bisa jadi ilmunya mungkin ada lah gitu kan. Ya pengalaman biasa. Ya kita sekarang dengan melimpahnya informasi dan sebagainya gitu, itu kita bisa mau nyari siapa aja ustadz, tinggal mau punya kuota kan, yang penting nonton YouTube. Ya kita berharap bahwa Allah menganugerahkan ilmu kepada kita semua, keberkahannya, ya kan, dalam hidup, yang itu emang hal-hal yang luar biasa. Nah jadi jamaah sekalian ini yang mudah-mudahan menjadi pendorong buat kita untuk semakin bersemangat, ya, bahwa hadir di majelis ini atau di majelis ini, ya selain kita bersilaturahim, bertemu dengan handai taulan, sahabat, sebagainya, kemudian kita mendapatkan ilmu, kita bisa bertukar pikiran dan sebagainya, mendapatkan keberkahan. Nah itu yang mudah-mudahan sebagai pengingat juga buat saya pribadi, ya. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala masih banyak yang memberikan kepada kita, ya, poin-poin yang lain. Hanya memang hadis yang diriwayatkan oleh diantaranya oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan imam yang lain, ya,
tentang keutamaan tadi. Ya, ada 4 poin. Yang pertama adalah Allah menurunkan kepada mereka sakinah, kemudian meliputi majelis itu dengan rahmat, malaikat-malaikat hadir bersama mereka atau menaungi mereka, dan yang keempat Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama orang-orang itu di hadapan para malaikat. Baik, jamaah sekalian, di malam hari ini tema yang kemarin saya sampaikan ya, diantaranya katanya Ustaz kemarin udah Palestina terus, ya bolehlah kita cari yang lain. Walaupun ini tetap masih ada banyak hubungannya ya, karena ini masih menjadi isu yang tetap hangat ya. Nah, jadi jamaah sekalian, ada satu surat yang mungkin surat ini agak menarik untuk kita perhatikan. Surat Ar-Rum, surat yang ke-30. Namanya saja sudah Rum. Mungkin jadi pertanyaan, kok kenapa di Quran ada surat tentang orang Romawi? Gitu. Rum itu kan artinya orang Romawi. Berarti kan ini satu hal yang menarik buat kita sebetulnya. Nah, gitu. Jadi jamaah sekalian, surat ini turun ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat itu justru masih berada di kota Mekah. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah dalam kondisi yang masih lemah, ya, bahkan mungkin bahasanya kaum muslimin tertindas, masih dikejar-kejar musuh, ya. Turun surat yang berbicara tentang orang-orang Romawi, gitu, Rum. Kenapa juga? Gitu. Nah, ini hal yang menariknya. Tadi saya bacakan di awal, ya, kita ambil ini ada ayat 1 sampai ayat 7. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Alif Lam Mim kata Allah, Ghulibatir Rum telah dikalahkan orang-orang Romawi. Fi adnal ardi, ya, di bumi yang rendah, wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun, atau di bumi yang dekat, ya, dan mereka setelah kekalahannya itu sayaglibun akan mendapatkan kemenangan. Fi bid isinin, ya, pada waktu beberapa tahun. Ya. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Milik Allah lah urusan itu sebelum atau sesudahnya. Artinya Allah menegaskan kendali itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kan kalau di militer aman, terkendali. Nah, ini lillahil amru min qablu wa min ba'du. Jadi kalau sekarang kita menyaksikan perang Israel Palestina, nah ini kalau baca ayat ini udah tenanglah ya Allah. Itu kan lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ya. Kemudian kata Allah, wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Nah, di hari itu, di hari ketika orang-orang Romawi menang, ya, kaum muslimin senang. Ya. Nah, ini menarik ya. Yafrahul mu'minun, hari di mana orang-orang mukmin bergembira, berbahagia. Binasrillah, dengan pertolongan Allah, yansuru may yasha, Allah menolong siapapun yang Allah kehendaki, wa huwal azizur rahim, dialah Allah yang maha gagah lagi maha pengasih. Ya. Wa'dallah, itu adalah janji Allah. La yukhlifullahu wa'dah, ya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, walakin akan tetapi kata Allah, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya, mereka mengetahui zahirnya, hal yang nampak dari kehidupan dunia, wa hum anil akhirati hum ghafilun, dan mereka terhadap kehidupan akhirat lalai. Gitu. Ini sering ada guyonan ya, dulu ada dunia dalam berita, anak sekarang mau malah apalin dunia dalam berita. Setiap jam 9 udah ketahuan ya, dunia dalam berita. Ya, kita ngerti banget itu dulu, yang namanya berita perang, berita dunia jam 9 itu adanya, dunia dalam berita. Ya. Nah, jadi surat ini ya menarik, turun dari sisi momentum. Ya. Jadi kalau kita berbicara sababun nuzulnya, ya, turunnya, nah, jadi ayat ini turun dalam momentum, ya, kondisi di mana umat Islam dalam kondisi bukan
sedang kuat, lemah. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan mereka untuk memiliki wawasan global, ya, dan cita-cita besar. Ini bicara tentang dua imperium besar, Romawi dan Persia. Ya. Nah, ini yang menarik juga. Kenapa Persianya nggak disebut? Ya, yang disebut malah Romawinya. Padahal saat itu yang perangnya dengan siapa? Persia kan? Dan saat itu yang lebih kuat adalah Persia. Nah, ini kenapa nggak disebut? Tapi ya memang salah satu hikmahnya, ya, kenapa nggak disebut? Ya karena Persia itu hancur, gitu. Jadi tidak disebut kalau gitu. Iya kan? Dan Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang kehancuran Persia, apalagi ketika mendapatkan surat Rasulullah kan disobek-sobek suratnya. Ya. Terus utusannya dibunuh, nah, itu kan kata Rasulullah, ya Allah hancurkan kerajaan. Jadi setelah Kisra mati udah nggak ada penerusnya. Tapi Romawi masih terus gitu ya. Bahkan suratnya juga ada. Nah, jadi jamaah sekalian, jadi kenapa saya mengambil tema membangun kesadaran geopolitik? Geopolitik ini istilah baru ya, atau istilah yang sedang ngetren sekarang ini, sedang populer. Ya. Artinya berbicara politik atau berbicara satu kawasan, ya, geografi dari sisi ekonomi, sudut pandang politik, sudut pandang hal-hal yang sifatnya saling berpengaruh satu dengan yang lain. Kemudian apa kira-kira yang terjadi, kemudian apa yang akan terjadi ke depan. Gitu. Jadi fenomena-fenomena ini terbaca. Nah, itu yang disebut dengan istilah geopolitik. Kenapa? Karena ternyata memang di dalam percaturan geopolitik ini, ya, kita menyadari bahwa sesungguhnya, ya, dunia ini saling berhubungan. Kenapa kesadaran ini penting? Gitu. Supaya kita tidak menjadi korban dari perseteruan orang-orang, ya. Ya, jadi kenapa kesadaran geopolitik ini? Supaya kita tidak menjadi korban orang-orang yang berseteru, ya. Mereka berperang, ya. Mereka berkelahi, terus kita kena dampaknya, gitu. Kurang lebih begitu. Ya. Kenapa? Karena itu pernah terjadi. Nah, ini pemahaman ini kenapa penting? Gitu. Kita ambil banyak contoh lah, misalnya. Lahirnya penjajahan atau katakanlah dunia barat ketika menjajah itu, ya, mereka bikin perjanjian-perjanjian, Pak. Jadi ketika Andalusia jatuh, ya, terus lahir dua kerajaan baru, Portugal dengan Spanyol, ya, mereka kan bikin perjanjian, ya, dengan Paus waktu itu bahwa dunia dibagi dua, ya. Yang satu itu ke arah utara, yang satu ke arah selatan, ya kan? Jadi dibagi dua, silakan. Jadi kenapa penjajahan yang pertama Portugal dengan Spanyol, ya memang, atau Portugis dengan Spanyol, ya karena memang mereka lah yang pertama kali mengenal dunia lebih jauh, ya gara-gara itu. Jadi setelah Andalusia jatuh, ya, jadi Andalusia itu jatuh, ya, tidak lama kemudian Konstantinopel juga jatuh. Jadi kalau Konstantinopel kan 1523 ya. Sementara Andalusia itu di akhir abad ke-15, ya. Sekitar 1498. Jadi akhir abad ke-15, ya. Itulah mulai adanya orang-orang Portugis dan Spanyol melakukan penjelajahan ke sana kemari. Nah, jadi mereka bikin perjanjian, ya. Nah, perjanjian inilah yang akhirnya mengakibatkan lahirnya penjajahan-penjajahan baru di negara-negara Afrika, gitu. Jadi Portugis dan Spanyol ini kan luar biasa, ya. Kan Spanyol ini datang ke Amerika, ya, terus menjajah Amerika, terus bawa budak-budak dan seterusnya, gitu. Baru setelah itu diikuti oleh negara-negara yang lain, negara-negara Eropa yang lain. Tapi dua ini kan yang pertama kali datang, ya. Dan akhirnya kan sampai juga ke Indonesia. Walaupun ini katanya konon ada cerita menarik. Kenapa ini terjadi penjajahan? Salah satunya gara-gara Muhammad Al-Fatih, kan.
Jadi ceritanya begini. Jadi setelah Andalusia itu jatuh, ya, Portugis Spanyol sudah melakukan pelayaran ke sana kemari, ya. Nah, tidaklah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membukakan Konstantinopel, ya, melalui Muhammad Al-Fatih, ya, diganti jadi Istanbul. Nah, waktu itu pembantaian terhadap kaum muslimin di Andalusia luar biasa, ya, sehingga Muhammad Al-Fatih itu marah luar biasa lah, ya. Ini umat Islam yang dibandai di Andalusia, dia tadinya mau ngebales, ya. Udah, kalau gitu orang-orang Eropa di sini dihabisi aja gitu. Tapi kan dilarang oleh mufti. Oh, nggak bisa begitu. Mereka nggak berdosa. Yang berdosa yang di sana. Nah, di situ kemudian dilakukan penyelamatan luar biasa sebetulnya, ya. Nah, kalau kita pernah dengar Barbarossa, tahu nggak Barbarossa ya? Barbarossa itu kalau di film-film kartun yang rambutnya merah, terus mata hiji gitu, gambarnya pakai tengkorak, itu kan bajak laut gitu. Itu adalah gambaran tentang seorang panglima Muslim yang sangat ditakuti di Laut Merah, di Laut Tengah, ya, di Laut Mediterania gitu, di mana Barbarossa ini, memang Barbarossa orang Albania, rambutnya merah gitu. Jadi disebut Barbarossa ini ada beberapa istilah gitu. Dialah salah satu panglima angkatan laut, ya, yang menyelamatkan orang-orang Muslim Andalusia. Jadi dia berangkat dari Turki, menyelamatkan kaum Muslimin di Andalusia, ya, naik kapal terus diselamatkan ke Aljazair, terus bolak-balik. Termasuk orang-orang Yahudi yang diselamatkan dari Andalusia itu dari pembantaian inkuisi, ya, namanya itu. Jadi setelah umat Islam di sana katanya damai, ya, 1497 itu kan, 1497 itu akhir kekuasaan umat Islam di Andalusia jatuh. Terus orang Islamnya dikasih pilihan, ya, mau tetap di Andalusia atau di Spanyol atau pindah agama. Kalau enggak dibunuh. Itu penyiksaannya luar biasa yang disebut dengan inkuisi itu, ya. Nah, Muhammad Al-Fatih itu marah saat itu. Kemudian salah satu yang dikerjakan oleh Muhammad Al-Fatih melarang pedagang-pedagang dari Venesia untuk belanja rempah-rempah di Istanbul. Nah, sementara perdagangan internasional itu adanya di Istanbul. Bayangkan bagaimana kelabakannya negara-negara barat begitu mereka kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Kenapa rempah-rempah itu penting? Sebab orang-orang barat ini, nah kayak sekarang, sebentar lagi musim salju, ya kan? Ya Pak Haji, ya. Ini saudara kita di Palestina ini luar biasa, ini kasihan ini. Mau masuk musim salju. Saya pernah ke Turki, ke arah Turki sebelah selatan, yang berbatasan dengan Syria. Itu saudara-saudara kita kalau sudah mau musim dingin seperti ini, kasihan Kak. Ya. Bisa dibayangkan itu yang di Palestina ini sekarang yang mau musim dingin. Nah, orang-orang barat itu kalau sudah masuk musim dingin 3 bulan, ya kan? Itu kan nggak ada makanan, nggak bisa berburu. Jadi mereka harus punya makanan yang diawetkan. Ngawetinnya gimana? Pakai rempah-rempah. Jadi kebutuhan rempah-rempah itu tidak bisa tidak, gitu. Nah, salah satu rempah-rempah yang paling bagus ya kan dari Indonesia, gitu. Jadi perdagangan Nusantara sebetulnya dari dulu memang sudah rame, gitu. Jadi India, Indonesia, ya. Jadi India sama Indonesia kan sebetulnya sama ininya secara ini kan disebutnya juga India, kita ini kan lautan laut India. India itu kan artinya tanah, gitu kan. Jadi kita disebutnya kan dulu Hindia Belanda sama Belanda, gitu. Dan dalam kosakata Arab, ya, negara kita ini atau Jawa ini disebutnya Jaziratul Hind juga. Al-Hind itu artinya Hind. Disebutnya India gitu. Jadi Indonesia itu dulu disebutnya, ya karena belum ada kan Indonesia juga. Dalam kitab-kitab klasik, ya, itu disebutnya Hind gitu. Ya kan makanya disebut juga dulu Hindia Belanda kan. Gitu. Oleh Belanda. Jadi memang disebutnya ini Jazirah India dalam artian Hind itu, nah artinya rempah-rempah itu penting.
Nah, sehingga ketika